Perkenalkan, saya Deni Yunita, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saat ini saya adalah guru IPA di SMP Negeri 1 Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 7 ruang 5 pada materi energi dalam sistem kehidupan, submateri fotosintesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya? Iya. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, agar nantinya apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Oke, Ais, silakan, boleh ke depan Ais. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum memulai kegiatan kita dengan ajaran masing-masing berdoa. Terima kasih Ais. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, berarti alhamdulillah sehat semua ya. Seperti biasa, agar kalian bisa belajar dengan lebih nyaman, kita akan pastikan kelas kita dalam kondisi bersih. Jadi silakan kalian lihat kanan kiri, di bawah meja kalian, di dalam laci. Kalau masih ada sampah, silakan diambil kemudian dibuang di tempat sampah. Silakan. Biar lebih semangat, kita akan yel-yel dulu. Sudah siap? Oke. Siap ya? Anak IPA Berprestasi, bernalar dan kreatif. tangan boleh naik. Kemarin Mem sudah kirimkan bahan ajarnya kepada kalian. Sudah dibaca atau belum? Baca? Sudah. Oke, alhamdulillah berarti semuanya sudah siap dan sudah punya modal untuk belajar hari ini ya. Untuk mengetahui kemampuan awal kalian, seperti biasa kita akan mengerjakan soal-soal terlebih dahulu. Mem sudah kirimkan soalnya di grup WA. Soalnya itu ada 5 butir pilihan ganda. Nanti waktunya 5 menit. Yang perlu diperhatikan adalah meskipun kalian duduknya kan sudah berkelompok nih, tetapi nanti pada saat mengerjakan silahkan kalian percaya kepada kemampuan masing-masing ya. Tidak usah lihat kanan kiri. Oke? Silahkan boleh dikeluarkan HP-nya anak-anak. Alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan pretest dengan baik. Tadi kita sudah sama-sama lihat hasilnya. Beberapa di antara kalian nilainya sudah cukup bagus ya. Tetapi ada juga di antara kalian yang nilainya kurang memuaskan. Tapi tidak masalah, tidak usah berkecil hati. Nanti kita akan sama-sama belajar. Semoga pengetahuan kalian bertambah dan kalian bisa mengerjakan soal berikutnya dengan lebih baik lagi ya. Dari 5 soal tadi, menurut kalian bagian mana yang paling susah? Soal mana yang paling susah? Menurut kalian? Ya? Bagian mana? Tidak ada yang susah? Wah, luar biasa sekali. Tidak ada yang susah? Atau bagian percobaan tadi? Soal tentang percobaan itu susah nggak? Susah? Itu yang susah? Oke, tidak masalah. Nanti kita akan melakukan percobaan tentang fotosintesa
yakin kalau kalian melakukan percobaan nanti sesuai dengan prosedur dan kalian ikut aktif melakukan percobaan, nanti kalian bisa mengerjakan soal berikutnya dengan lebih baik lagi ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang energi dalam sistem kehidupan, yaitu pada submateri fotosintesis. Nah, sama seperti materi kita yang lainnya, materi yang akan kita pelajari tentang fotosintesis ini juga ada hubungannya dengan materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang respirasi, betul. Pada saat kalian bernafas, apa yang kalian hirup? Oksigen. Oksigen yang kalian hembuskan apa? Sudah dengar? Ayo, apa yang kalian hembuskan selain karbon dioksida? Dengar? Uap apa? Uap air. Wah, sudah mulai lupa nih kayaknya. Nah, sekarang siapa yang bersedia untuk menyampaikan menurut kalian apa ya hubungan antara fotosintesis dengan respirasi? Menurut kalian ada hubungannya enggak? Ada ya? Oke, silakan siapa yang bersedia menyampaikan menurut kalian apa hubungannya? Silakan. Oke, Wafid, silakan berdiri Wafid. Kemarin kami belajar tentang respirasi. Pada saat bernafas, kita kan membutuhkan oksigen. Kalau tidak salah, saya pernah menonton di YouTube kalau oksigen itu dihasilkan oleh tumbuhan. Sudah? Udah. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Wafid. Oke, jadi betul ya apa yang disampaikan Wafid pada saat bernafas kita menghirup oksigen kan ya. Tadi menurut Wafid dia menonton YouTube bahwa oksigen itu dihasilkan oleh tumbuhan. Nanti kita akan buktikan sama-sama betul atau tidak kalau tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Tujuan pembelajaran kita nanti diantaranya adalah setelah kalian melakukan kerjasama kelompok dan diskusi, kalian diharapkan dapat melakukan percobaan fotosintesis dengan penuh tanggung jawab. Tujuan pembelajaran kita tidak hanya itu, tetapi ada banyak tujuan pembelajaran kita yang lainnya. Silahkan kalian boleh baca tujuan kita yang lengkap di slide presentasi yang sudah kami tampilkan. Silahkan boleh dibaca anak-anak. Kelihatan sampai belakang? Kelihatan. Menurut kalian penting atau tidak kita belajar tentang fotosintesis ini? Penting. Silakan siapa yang bersedia menyampaikan alasan pentingnya belajar tentang fotosintesis. Silakan siapa yang bersedia? Oke, Nazril. Silakan, boleh berdiri Nazril. Menurut saya, belajar fotosintesis itu penting agar kita menjadi tahu apa itu fotosintesis dan bagaimana prosesnya. Sudah? Sudah. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Nazril tadi bahwa belajar fotosintesis itu penting ya, karena kalian jadi tahu apa itu fotosintesis, kemudian bagaimana prosesnya seperti itu ya. Nah, selain alasan yang sudah disampaikan oleh Midam tadi, Mem akan tampilkan ini adalah manfaatnya jika nanti kalian selesai belajar tentang fotosintesis. Oke, jadi manfaat yang pertama adalah kalian dapat menganalisis proses fotosintesis. Kemudian kalian dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis. Kalian dapat menyimpulkan hasil fotosintesis, dapat menyimpulkan manfaat fotosintesis bagi kehidupan. Dan nanti kalian juga dapat bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa begitu ya? Karena seperti yang akan kita pelajari nanti, hasil fotosintesis itu punya manfaat yang banyak. Dan manfaatnya itu tidak hanya dimanfaatkan oleh tumbuh-tumbuhan itu sendiri, tetapi dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lain kan ya, termasuk oleh kita sebagai manusia. Nah, karena kita mengambil banyak manfaat dari fotosintesis itu, maka sudah sepatutnya kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya manfaatnya adalah nanti kalian juga dapat menjaga kelestarian alam sekitar. Kenapa seperti itu? Karena fotosintesis itu kan dilakukan oleh tumbuhan kan ya. Agar proses fotosintesis itu dapat terjadi, kemudian kita bisa mengambil manfaatnya, maka proses fotosintesis itu kan harus terjadi. Maka tumbuhan harus tetap ada kan ya. Dengan demikian maka kalian juga punya kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar kalian. Oke?
Ini adalah cakupan materi kita. Jadi nanti yang akan kita pelajari adalah yang pertama proses fotosintesis, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis, kemudian hasil fotosintesis, dan manfaat fotosintesis bagi kehidupan. Ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari nanti. Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan hari ini? Tadi di depan sudah sedikit berbicara bahwa kita hari ini akan melakukan percobaan tentang fotosintesis kan ya? Jadi nanti pada pembelajaran hari ini ada beberapa tahap yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah pemberian rangsangan atau stimulus. Kemudian yang kedua adalah identifikasi masalah. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Yang keempat pengolahan data. Yang kelima pembuktian, dan yang keenam adalah menarik kesimpulan. Lalu apa yang akan dinilai pada pertemuan ini? Sama seperti pertemuan yang lainnya, yang akan dinilai yang pertama adalah sikapnya. Jadi kerjasama kalian, tanggung jawab kalian, disiplin kalian, percaya diri kalian, itu nanti semuanya akan dinilai. Kemudian yang akan dinilai yang kedua adalah pengetahuannya. Jadi soal-soal yang sudah kalian kerjakan tadi di awal, kemudian nanti kalian di akhir juga akan mengerjakan soal-soal lagi, itu juga nanti semuanya akan dinilai. Kemudian yang ketiga yang akan dinilai adalah keterampilannya. Jadi bagaimana keterampilan kalian pada saat mempersiapkan percobaan, bagaimana keterampilan kalian pada saat melakukan percobaan, dan keterampilan kalian pada saat menyajikan percobaan, itu semuanya nanti akan dinilai. Oke? Sampai sini ada pertanyaan atau tidak terkait rencana pembelajaran kita dan penilaian yang mau dilakukan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak anak-anak? Tidak ada, berarti semuanya sudah jelas ya. Oke, Mem sudah membagi kalian menjadi 6 kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok itu anggotanya adalah 4 orang. Ini Mem tampilkan kembali daftar anggota kelompoknya. Kalian baca, kalian pastikan kembali bahwa kalian sudah ada di kelompok yang tepat. Kelompok 1, kita tolong angkat tangannya. Sudah lengkap semuanya? Selanjutnya, Mem akan membagikan lembar kerja peserta didik. Jadi nanti masing-masing kelompok dapat 1 lembar kerja peserta didik ya. Minta tolong dibagikan sudah. Silakan perhatiannya kembali lagi di depan anak-anak. Ini Mem tampilkan yang ada di depan ini. Ini adalah gambar proses fotosintesis. Di sampingnya ini ada bacaan. Minta tolong dibaca keras. Siapa yang bersedia membaca keras? Oke Nazril, silakan boleh berdiri di situ Nazril. Dari awal. Iya, dari awal. Tanaman berperan penting bagi seluruh makhluk hidup karena memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya adalah sebagai sumber makanan dan menyuplai kebutuhan oksigen untuk bernapas. Akan tetapi, ada beberapa kondisi yang menyebabkan tanaman tidak tumbuh dengan normal dan bahkan mati. Pernahkah kalian melihat tanaman yang kekurangan sinar matahari? Mereka biasanya akan tumbuh lebih cepat dengan meregangkan batangnya untuk mencari cahaya. Atau pernahkah kalian melihat ada pohon yang mati karena kekurangan air? Atau mungkin tanaman di halaman rumah kita sendiri yang lupa kita siram sampai akhirnya mati kekeringan. Mengapa demikian? Proses apa yang terjadi pada peristiwa tersebut? Oke, terima kasih Nazril. Silakan boleh duduk kembali. Nah, setelah kalian mengamati stimulus ini, setelah kalian melihat gambar, kemudian setelah kalian membaca tulisan yang di sini, Mem yakin di kepala kalian itu pasti banyak pertanyaan. Betul? Oke, silakan siapa yang bersedia untuk menyampaikan pertanyaannya? Silakan. Siapa yang bersedia? Oke, silakan boleh berdiri di situ, Safety. Bagaimana pengaruh sinar matahari terhadap fotosintesis? Bagaimana pengaruh sinar matahari terhadap proses fotosintesis, begitu ya? Oke, bagus Safety. Silakan boleh duduk. Siapa lagi yang mau bertanya anak-anak? Raka, silakan boleh berdiri di situ, Raka. Bagaimana kondisi tanaman jika tidak pernah terkena air hujan atau disiram? Oke, sudah? Oke, bagus Raka. Bagaimana kondisi tanaman jika tidak mendapatkan air gitu ya? Oke, silakan siapa lagi yang mau bertanya? Disti, silakan. Boleh berdiri di situ, Disti. Apa saja
bagaimana sih proses fotosintesis? Bagaimana proses fotosintesis gitu ya? Oke, silakan siapa lagi yang mau bertanya? Naya, boleh berdiri di situ Naya. Bagaimana kondisi tanaman jika ditempatkan di tempat yang sangat gelap dan tidak mendapatkan sinar matahari? Oke, sudah? Oke, luar biasa sekali. Ada lagi yang mau bertanya anak-anak? Oke, Nazril, silakan boleh berdiri di situ Nazril. Apakah ada tumbuhan yang bisa tumbuh tanpa mengenai Tanpa dapat sinar matahari. Oke, apakah ada tanaman yang bisa tumbuh kalau tidak dapat sinar matahari gitu ya? Oke, luar biasa sekali Nazril. Silakan, ada yang mau bertanya lagi anak-anak? Oh, oke, silakan. Bagaimana pengaruh sinar matahari terhadap laju fotosintesis? Bagaimana pengaruh sinar matahari terhadap laju fotosintesis gitu ya? Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Oke, luar biasa sekali pertanyaannya. Pertanyaan kalian akan kita simpan dulu karena selanjutnya kita akan memilih satu pertanyaan yang akan kita analisis secara lebih mendalam. Kita akan cari tahu tentang hal itu melalui percobaan dan literasi yang sebentar lagi akan kita lakukan. Nah, dari banyak pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman kalian tadi, kita akan memilih satu pertanyaan yang akan kita analisis, akan kita cari tahu jawabannya melalui percobaan dan literasi yang akan kita lakukan. Menurut kalian, pertanyaan mana yang akan kalian pilih? Oh, pertanyaan Septian yang akan dipilih. Bagaimana pengaruh sinar matahari terhadap proses fotosintesis gitu? Iya. Sepakat semuanya? Sepakat. Oke, berarti pertanyaan itu yang akan kita analisis secara lebih mendalam ya. Selanjutnya, kita akan menuliskan hipotesis. Kita akan merumuskan hipotesis. Mengingatkan kembali, hipotesis itu adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan yang sudah kalian ajukan tadi. Ya, tahap berikutnya adalah kita akan melakukan pengumpulan data. Nanti pada tahap ini kalian akan melakukan percobaan fotosintesis sesuai dengan arahan dari MEM, juga petunjuk dari lembaga peserta didik. Jadi nanti silahkan kalian baca betul-betul prosedur percobaannya biar kalian tidak salah dalam melakukan percobaan ya. Selanjutnya pada tahap ini nanti kita tidak hanya melakukan percobaan, tetapi nanti kalian juga akan melakukan literasi. Jadi kalian nanti akan membaca dari berbagai sumber, dari internet atau dari bahan ajar yang sudah membagikan tentang fotosintesis. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Maya. Tidak ada. Oke, berarti sudah siap untuk melakukan percobaan ya? Oke, berapa waktu yang akan kita sepakati untuk melakukan percobaan dan mengerjakan LKPD? Berapa menit? 30 menit? 30 menit? Cukup atau terlalu lama? Terlalu lama? Cukup? 30 menit? 25 menit? Sebelah sini 25 menit menurut kalian? 25 cukup ya? Oke, waktunya untuk melakukan percobaan dan untuk mengerjakan LKPD adalah 25 menit. Yang perlu diperhatikan adalah, diperhatikan ke sini anak-anak. Pada saat nanti kalian melakukan percobaan, pastikan leher corongnya ini tidak tertutup oleh tanaman. Jadi bagian lehernya ini dipastikan tidak ada tanaman yang menyumbat, karena kita akan mengamati ada atau tidak udara yang dihasilkan, ada atau tidak gelembung yang dihasilkan. Maka biar gelembungnya itu bisa naik ke atas, maka silakan dipastikan leher corongnya tidak tertutup ya. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan lagi adalah nanti pada saat kalian melakukan percobaan, pastikan tidak ada udara kosong di alatnya ini, baik itu di corongnya atau di tabung reaksinya. Jadi pastikan nanti semuanya terisi air, tidak ada udara kosong ya. Sampai sini ada pertanyaan terkait prosedur percobaan yang mau dilakukan? Tidak ada. Kemudian mengingatkan juga, ini alat-alatnya itu mudah pecah. Jadi silakan nanti kalian berhati-hati pada saat melakukan percobaan ya.
Hari ini kami telah menyimpulkan dari LKPD dan hari ini kami akan mempresentasikan hasil kesimpulan kami yang akan dibawakan oleh penyaji kita, Naya dan Ahmad Adi. Dipersilakan. Dari hasil percobaan yang sudah kami lakukan sebelumnya, kami mendapatkan ada dua grafik. Grafik pertama ini dilakukan dengan pencahayaan sinar matahari yang secara tidak langsung. Sini ada secara langsung. Ini grafik dengan berkembang secara langsung. Yaitu pada saat 3 menit pertama kami mendapatkan ada 13 gelembung. Jumlah gelembung pada grafik 1 atau percobaan yang dilakukan di tempat yang terkena cahaya matahari langsung lebih banyak jika dibandingkan dengan grafik 2, percobaan yang diletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya
memperoleh tanaman berpengaruh terhadap laju fotosintesis. Semakin lama tanaman memperoleh sinar matahari, maka laju fotosintesis semakin cepat. Dalam membuat percobaan ini, kami mendapatkan kesimpulan yang pertama, percobaan in-house bertujuan untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang kedua, yang diperlukan dalam fotosintesis adalah air dan karbon dioksida dengan bantuan sinar matahari dan klorofil. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, kami membuka sesi pertanyaan. 2 orang pertama akan kami jawab pertanyaannya. Silakan. Ya, silakan. Kak, Indria. Jika air pada percobaan diganti dengan air panas yang suhunya 100 derajat Celcius, menurut kalian bagaimana proses fotosintesis? Apakah lebih cepat? Beri kami 1 menit untuk diskusi, silakan ya. Ini adalah jawaban dari kelompok kami terhadap pertanyaan Indria. Silakan, Chris. Oke, baiklah. Jawaban dari kami adalah tidak. Mengapa? Karena jika suhu air berada di atas 35 derajat, dapat merusak sel yang nantinya dapat memperlambat laju proses fotosintesis. Berikut jawaban dari kami, saya serahkan kepada moderator. Ya, saya harap jawaban dari kami dapat memuaskan dan dapat diterima oleh kami akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Apa yang dipresentasikan oleh teman-teman kalian kelompok 6 tadi sangat luar biasa ya. Mereka sudah mempresentasikan dengan baik, kemudian mereka juga sudah mempresentasikan dengan lengkap. Nah, ini memang kembali kuatkan. Jadi, percobaan in-house yang kalian lakukan tadi tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan apa tadi? Menghasilkan oksigen, betul. Dari hasil pengamatan kalian tadi di tabung reaksi dan di corongnya itu tadi muncul gelembung-gelembung kan ya? Nah, gelembung-gelembung yang dihasilkan tadi itu adalah oksigen. Hal ini membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Selanjutnya, pada proses fotosintesis, tumbuhan itu memerlukan air, energi cahaya matahari, dan karbon dioksida. Tadi kalian sudah membandingkan proses fotosintesis pada saat terkena cahaya matahari langsung dengan yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Tadi jumlah gelembung yang dihasilkan yang lebih banyak yang di mana? Ya, dapat cahaya matahari langsung kan ya? Itu artinya bahwa fotosintesis memerlukan cahaya matahari. Kemudian hasil fotosintesis itu adalah karbohidrat, oksigen, dan air. Jadi kalian tadi sudah membuktikan bahwa pada saat kalian melakukan percobaan muncul gelembung-gelembung yang mana gelembung itu adalah oksigen. Ini adalah reaksi fotosintesis, ada air, kemudian karbon dioksida. Ya guys, kenapa? Gak apa-apa ya. Oke, melanjutkan dengan bantuan energi cahaya dan klorofil, kemudian dihasilkan karbohidrat, oksigen, dan apa nih? H2O apa? Bukan, hidrogen atau air. Itu adalah hasil fotosintesis. Selanjutnya, tadi berdasarkan percobaan kalian, yang muncul gelembung banyak itu pada saat terkena cahaya matahari langsung kan ya? Itu artinya pada saat tumbuhan itu menerima banyak cahaya, maka aktivitas klorofil itu akan meningkat sehingga fotosintesis juga berlangsung lebih cepat. Artinya laju fotosintesis itu sebanding dengan intensitas cahaya yang diterima oleh tumbuhan. Selanjutnya, memang akan memberikan penghargaan untuk kelompok terbaik. Jadi meskipun kinerja kalian sudah luar biasa semuanya ya, tapi tentu saja tetap ada kelompok yang terbaik. Menurut kalian, kelompok mana kelompok terbaiknya? Kelompok 6. Sepakat? Kelompok terbaiknya adalah kelompok 6. Beri tepuk tangan untuk kalian. Sudah? Selanjutnya meminta beberapa di antara kalian untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, percobaan
proses yang kami lakukan tadi membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Sudah? Ya. Oke, luar biasa sekali Dira. Selanjutnya, siapa lagi yang mau menyampaikan kesimpulan? Oke, Disti. Silakan boleh berdiri di situ, Disti. Saya ingin menyimpulkan bahwa semakin banyak cahaya yang diterima oleh tumbuhan, maka laju fotosintesis semakin cepat. Sudah? Oke, luar biasa Disti. Silakan boleh duduk kembali. Jadi, apa yang disampaikan oleh Dira dan Disti betul ya, dan sudah sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan tadi. Jadi yang pertama, percobaan di greenhouse tadi menghasilkan apa? Menghasilkan oksigen. Terlihat dari pada saat kalian melakukan percobaan ada gelembung-gelembung yang muncul kan ya? Nah, kemudian Disti tadi menyampaikan bahwa cahaya itu juga berpengaruh terhadap laju fotosintesis. Semakin banyak jumlah cahaya yang diperoleh oleh tumbuhan, laju fotosintesisnya semakin cepat atau semakin lambat? Semakin cepat. Buktinya tadi pada saat kalian melakukan percobaan di luar ruangan yang mendapat cahaya langsung, maka jumlah gelembungnya semakin apa? Semakin banyak? Oke, semakin banyak. Oke, bagus. Selanjutnya, seperti biasa, Mem meminta beberapa di antara kalian untuk menyampaikan satu kata yang menggambarkan perasaan kalian hari ini. Apakah bahagia, atau senang, atau kalian sedih, dan lain sebagainya. Silakan, siapa yang bersedia menyampaikan satu kata yang menggambarkan perasaan kalian? Oke, silakan Adit. Boleh berdiri di situ Adit. Menyenangkan. Oke, terima kasih Adit. Siapa lagi yang mau menyampaikan? Oke, Nazwa, silakan boleh berdiri Nazwa. Seru. Oke, terima kasih Nazwa. Silakan, siapa lagi yang mau menyampaikan? Nabil, silakan boleh berdiri Nabil. Antusias. Oke, luar biasa. Ada lagi anak-anak? Ada lagi yang mau menyampaikan? Sudah cukup? Oke, selanjutnya meminta satu orang untuk menyampaikan bagaimana komentar kalian atau bagaimana harapan kalian pada pembelajaran selanjutnya. Silakan, siapa yang bersedia yang menyampaikan? Oke, Ais silakan boleh berdiri di situ Ais. Ya, hari ini pelajarannya sangat menyenangkan Mem, dan asik juga. Saya pertama kali belajar kayak gini. Dan harapan saya akan ada percobaan-percobaan kayak gini di setiap pelajaran selanjutnya. Karena kita tidak hanya belajar teori, namun menemukan konsep terhadap sebuah teori. Sudah? Oke, luar biasa sekali Ais. Oke. Oh, mau tepuk tangan boleh. Sampai sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan evaluasi hasil belajar kalian. Kalau di awal tadi kalian mengerjakan soal-soal, nah di akhir ini kita juga akan mengerjakan soal-soal lain. Jumlah butir soalnya sama seperti tadi. Ada 5 butir pilihan ganda, waktunya 5 menit ya. tujuan kita diantaranya setelah melakukan kegiatan kelompok dan diskusi, kalian dapat melakukan percobaan fotosintesis. Menurut kalian itu sudah tercapai atau belum?
adalah kalian dapat mengkomunikasikan hasil percobaannya. Itu sudah tercapai atau belum? Sudah? Berarti tujuan pembelajaran kita sudah tercapai semuanya? Iya. Sudah, oke, bagus. Selanjutnya, Mem akan memberikan tugas untuk kalian. Jadi tugasnya adalah silakan nanti di rumah kalian melakukan literasi dari berbagai sumber. Boleh dari bahan ajar yang sudah Mem bagikan, atau dari internet, atau dari mana saja. Literasinya tentang apa? Literasinya tentang pencernaan makanan, tentang metabolisme, tentang anabolisme. Karena pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang itu. Sudah paham tugasnya? Oke. Selanjutnya, seperti biasa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita akan tutup dengan berdoa bersama. Silakan siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Siapa? Oke. Ramadan, silakan boleh ke depan Ramadan. Sebelum mengakhiri kegiatan dan pembelajaran, marilah kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ramadan. Boleh kembali ke tempat. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak IPA berprestasi, bernalar kritis, dan kreatif. Saya Aisyah Rusadi dan teman-teman 785 pada hari ini tanggal 14 Desember tahun 2022 mendukung uji kinerja praktik pembelajaran yang dilakukan oleh Mem Deti. 1, 2, 3. Sukses!